pasti akan bersamaan dengan perintah zakat. Aqimus shalah pasti di situ adalah wa atuz zakat, ya. Dirikanlah kalian sholat, maka di situ ada perintah untuk berzakat. Artinya hablum minallah dan wahablum minan nas yang ditekankan di dalam agama kita Islam. Baik dia kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah dia siang malam, tapi kalau tidak baik terhadap tetangga, sanak saudara, membangkang terhadap orang tua, maka tidak ada gunanya ibadah yang dia kumpulkan, teman-teman semuanya. Pernah suatu ketika Rasul ditanyai oleh sahabat, "Wahai Rasul, bahwa saya mempunyai seorang tetangga yang sangat taat kepada Allah, sawamah dia, qawamah dia, tapi mulutnya jahat terhadap tetangga. Dia sering sholat malam, dia sering puasa, tapi mulutnya jahat terhadap orang lain." Apa kata Rasul? La khaira fiha, tidak ada kebaikan pada dirinya itu. Hiya finnar. Dalam redaksi yang lain dikatakan dia di neraka. Nauzubillah. Artinya kita harus baik kedua-duanya, teman-teman semuanya. Hablum minallah harus kita jaga, hablum minan nas juga harus kita jaga. Salah satunya adalah bentuk kasih sayang kita terhadap sesama, yaitu zakat. Zakat ini wajib bagi mereka yang mampu. Kemudian rukunnya apa, syarat-syaratnya apa, inilah yang akan menjadi pembahasan pagi ini. Ini sudah banyak sekali teman-teman kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabuz zakat, kitab menerangkan zakat. Tajibu wajib, az-zakatu zakat fi khamsati asya, dalam 5 hal. Wahya al-mawashi, yaitu hewan berkaki 4, hewan ternak. Tapi tidak semua ternak nanti bisa kita zakatkan, ya, hanya beberapa saja, yaitu al-ibil, unta. Kedua adalah sapi. Ketiga adalah kambing. Sama seperti halnya sapi berarti kerbau. Ini adalah hewan-hewan yang wajib kita zakatkan. Kalau kita ternak, misalkan ternak ayam, apakah wajib dizakatkan? Beberapa ulama kontemporer, ya, ada yang mengkategorikan itu termasuk adalah ternak. Tapi untuk ulama yang zaman dahulu hanya mengkategorikan 3 itu saja: al-ibil, unta, sapi, serta kambing, teman-teman semuanya. Yang kedua, wal asman, hal-hal yang berharga, ya, yang ada harganya. Apa itu? Emas dan perak tentunya, ya. Kemudian was samar, dan buah-buahan. Wa urudut tijarati, dan barang dagangan. Fa'ammal mawashi, adapun hewan ternak, fatajibu az-zakatu, maka wajib zakat fi salasati ajnasin, dalam 3 jenis. Ya, minha diantaranya, wahya, yaitu al-ibilu, sapi, maaf, unta, wal baqaru, dan sapi, wal ghanamu, dan kambing. Hanya 3 itu. Wa syaraitu wujubiha, dan adapun syarat wajibnya zakat ternak, sittatu asya, ada 6 perkara. Pertama, al-islamu, Islam, wal hurriyatu, dan merdeka, dia bukanlah budak. Tapi sekarang tidak ada perbudakan lagi, wajib semuanya yang mampu. Wal milkut tami, dan milik sempurna,
kepemilikan sempurna, itu memang miliknya dia, bukan miliknya orang lain. Wan nisabu, dan satu nisab, nisabnya seperti apa nanti kita akan membahasnya. Wal haul, dan 1 tahun. Kalau belum ada 1 tahun maka tidak perlu. Wasaumu, dan digembalakan. Ini untuk ternak, teman-teman semuanya, wajib kita ketahui bersama. Kita tulis ya satu persatu ya teman-teman semuanya. Dari penghasilan, silakan bisa ditulis. Penghasilan wajib dizakatkan, meskipun di sini tidak ada kategorinya, tapi ulama kontemporer seperti halnya Syekh Yusuf Al-Qaradawi mewajibkan, Syekh Ramadan Al-Buti juga mewajibkan, dan ulama-ulama yang lain juga demikian. Penghasilan kalau memang 1 tahun sudah lebih dari 85 gram, ingat-ingat, 85 gram emas, 1 gramnya seharga 600.000. Sekarang kita jumlah ya teman-teman semuanya, berarti 85 gram artinya adalah, kita kalikan 600.000 dikalikan 85 sama dengan sekitar 51 juta dalam waktu 1 tahun. Berarti kalau misalkan 51 juta dibagi 12, berarti per bulannya dia sekitar 4.200.000 sudah wajib untuk berzakat. 4.200.000 ini sudah kategori mampu, artinya wajib dizakatkan harta yang dia miliki, baik apapun itu. Contohnya misalkan dia adalah seorang YouTuber, nah 1 bulannya mungkin bisa sampai misalkan kayak Atta Halilintar mungkin ya, atau YouTuber yang lain, itu wajib dizakatkan. Dia kerja sebagai desainer, wajib dizakatkan kalau memang per bulannya omsetnya adalah 4,2 juta rupiah. PNS misalkan wajib menzakatkan 2,5% dari apa yang diterimanya. Nanti zakatnya 1 tahun. Misalkan per bulan taruhlah seorang PNS mendapatkan gaji sekitar 7, ya teman-teman semuanya, kali setahun berapa? 7 kali 12 misalkan ya, kita hitung saja jumlahnya. 7 juta kali 12 berarti 84 juta dikali 12 per 100 sama dengan 10 juta saja. Maaf, iya betul ya, 2,5 maaf, 2,5%. Berarti 2.100.000, sangat kecil sekali teman-teman semuanya dari omset yang didapatkan 85 juta per tahun ya, dikali 2,5%, karena wajibnya adalah 2,5% ya dari zakat penghasilan ini. Berarti 2.100.000 yang wajib dizakatkan dalam waktu setahun ya. Beberapa ulama juga kalau misalkan dalam waktu setahun kita total ternyata zakat kita banyak, kita boleh menabungnya sedikit demi sedikit ya. Nah ini kita tabung 1 bulan ini kita dapat berapa dari gaji pokok, tunjangan dan lain sebagainya, semuanya kita tabung. Terdapat 7 juta misalkan, kita ambil 250 kita tabung, 250 lagi kita tabung, tiap bulan seperti itu. Sehingga kalau sudah banyak ya, kita kemudian kasihkan ke fakir miskin ya. Ini kawan-kawan semuanya. Kemudian yang kedua adalah perdagangan. Nah ini bisa dicatat lagi. Perdagangan adalah teman-teman misalkan menjadi seorang pedagang nanti, dagang baju online, dagang mukena dan lain sebagainya, semuanya wajib dizakatkan dalam waktu setahun. Tapi ini yang penghasilannya banyak ya. Kalau penghasilan dagang nasi pecel misalkan, omsetnya nggak terlalu berapa misalkan ya,
maka ini nggak perlu harus dizakatkan. Terus tahun kategorinya seperti apa? Lebih dari omsetnya tadi, lebih dari 84 juta per 54 juta tadi yang kita total, atau kita kategorikan 85 gram emas ya, 85 gram emas. Kemudian pedagang ini ya, omsetnya misalkan ya, ini penjumlahnya seperti ini teman-teman semuanya. Dalam perdagangan, modal yang diputar ya, ditambah laba selama 1 tahun, ditambah piutang selama 1 tahun, dikurangi utang, dikurangi lagi kerugian, dikali 2,5%-nya. Modal misalkan ya teman-teman semuanya 1 tahun nih, dagangan kita sudah 1 tahun, pembukuan kita lihat nih, dalam 1 tahun ini kita lihat yang ada di dalam toko kita itu sejumlah misalkan 400 juta, kita kalkulasi ya, karena di sini ada modal, kemudian laba, ditambah piutang. Ini harus ditambahkan semuanya. Modalnya 400 juta yang ada di dalam toko, ditambah labanya misalkan sekitar 50 juta sampai 60 juta. Kemudian ditambah lagi adalah piutang. Piutang itu apa teman-teman? Kita ngutangi orang lain ya, kita ngutangin orang lain, itu namanya piutang. Piutang kita terhadap toko sebelah ada sekitar 80 juta misalkan ini ya, dikurangi utang kita ada sekitar 150 juta. Meskipun kita ngutangi orang lain, tapi ternyata kita mempunyai utang juga. Dikurangi lagi kerugian kita ada sekitar 20-an juta, maka totalnya adalah 370 juta ya, 370 ya, dikali 2,5% dari semua harta kita ada sekitar 370, itu dikali 2,5% sama dengan 9 juta 25 ya, 9.250.000. Ini yang wajib kita zakatkan. Maka ini harus ada pembukuan di dalam perniagaan kita, perdagangan kita, kalau memang kita mau berkah dalam berdagang ataupun apapun itu bentuk pekerjaannya. Ingat bahwa dalam harta kita terhadap harta orang-orang miskin ya, wajib ini teman-teman semuanya harus ditekankan kalau pengen berkah kehidupannya ya, karena yang namanya sedekah itu tidak akan mengurangi dari harta kita sepeser pun ya. Ini kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kemudian berikutnya adalah emas dan perak. Emas itu harus kategorinya 85 gram emas yang kita simpan, bukan yang kita pakai. Berbeda, yang kita pakai tidak wajib untuk dizakatkan. Yang kita simpan, kita mempunyai emas 2 kilo misalkan, Masya Allah luar biasa ini, maka wajib yang kita simpan itu dalam 1 tahun harus dizakatkan 2,5% bentuk emas ataupun bentuk uang ya, diuangkan. Kalau perak itu adalah, catatannya silahkan bisa dicatat, emas 85 gram, perak itu 595 gram. 595 gram kita simpan perak lebih dari 1000 gram, maka wajib dizakatkan dalam waktu 1 tahun ya. Ini adalah emas dan perak. Kemudian pertanian sekarang, wujud dari pertanian kita adalah kalau memang kita sekali panen itu 520 kg ya, baik itu makanan pokok seperti padi ataupun gandum, bagi orang Arab sana gandum ya,
India gandum juga ya, makanan pokoknya itu, maka wajib kita zakatkan 10% kalau memang dia itu sawah tada hujan, 5% kalau memang itu adalah tanah irigasi yang memakai sistem berbayar. Sampai di sini paham teman-teman semuanya? Jadi lebih dari 520 kg yang kita panen ya, dalam sekali panen ada lebih dari 520 kg, maka wajib dizakatkan 10% kalau memang itu adalah tada hujan, dan 5% kalau memang itu adalah sawah irigasi. Harus kita ketahui bersama itu. Tabungan juga demikian, kita mempunyai tabungan lebih dari 85 gram dalam waktu 1 tahun di bank kita, maka wajib uang yang lebih dari 85 gram emas tadi atau sekitar 45 juta lebih itu wajib dizakatkan ya, 2,5%-nya. Ini adalah hal-hal yang harus kita ketahui. Penghasilan tadi ya, dari penghasilan perdagangan, kemudian emas dan perak, pertanian, serta tabungan yang kita miliki. Ini harus diketahui bersama, karena wajib, ini hukumnya wajib. Zaman Abu Bakar dulu, Abu Bakar memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat ya, yaitu dari golongan orang-orang muslimin juga. Mereka pengemplang zakat, tidak mau zakat. Mereka berprinsip kalau kami zakat itu adalah di zaman Muhammad. Muhammad sekarang meninggal, ngapain kamu berzakat? Mending untuk diri kami. Maka orang-orang itu langsung diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq, meskipun mendapatkan pertentangan sebenarnya. Ini khilaf pertama kali, khilaf antara Umar bin Khattab sama Abu Bakar. Engkau kenapa memerangi orang-orang muslimin padahal mereka adalah sholat? Nah, ini saya akan memerangi orang-orang yang memisahkan antara sholat dan zakat. Artinya sholat itu wajib, zakat pula wajib, harus ditunaikan semuanya, nggak boleh dipisahkan satu sama lain. Kalau memang kita sholat berarti kita wajib zakat, teman-teman semuanya. Baik, wa amal asmanu, adapun barang-barang berharga, fasyai'ani, maka itu dua jenis. Syai'un, sesuatu. Syai'ani, sesuatu dua hal. Pertama adalah ad-dhahabu. Ad-dhahab apa? Emas. Wal fiddah, dan perak. Saya sebutkan tadi. Emas berapa tadi teman-teman semuanya? 85 gram emas wajib ini, atau kalau dirupiahkan sekitar 45 juta, seperti halnya wajib zakat penghasilan kita tadi. Adapun untuk perak berapa tadi? Al-fiddah 900, ya berapa tadi? Ya 595 gram ya, dalam waktu 1 tahun. Ini harus diingat-ingat. Wal fiddah wa syaraitu wujubuz zakati fiha, dan syarat wajib zakat untuk hal-hal yang berdagang, yang berharga adalah khamsatu asya, 5 hal. Pertama adalah dia seorang muslim, al-islamu muslim, wal hurriyatu merdeka, sekarang tidak ada budak, wal milkut tami, dan milik sempurna, dia miliki sendiri. Memang harta itu adalah miliknya. Emas dan perak itu bukan karena warisan atau rampok misalkan ya. Kalau warisan ya harus dikategorikan, yang warisan milik saya yang mana, yang milik adik-adik saya yang mana. Nah, ini jangan sampai dizakatkan semuanya, karena itu bukan milik kita semuanya. Wan nisab, dan 1 nisab. Nisabnya tadi saya sebutkan 85 gram sama 595 gram untuk fiddah ya. Kemudian wal haulu, dan 1 tahun. Ini harus ada 1 tahun. Kalau belum ada berarti belum wajib.
Wa amma zuru'u, adapun untuk tanaman, fatajibu maka wajib az-zakatu zakat fiha di dalamnya, bisalah sati syara'ita dengan 3 syarat. Yang pertama, ayyakuna, jika memang tanaman tersebut mimma yazra'uhu al-adamiyun, yang ditanam oleh anak-anak Adam, memang dia sengaja untuk menanamnya, ya. Kemudian wa ayyakuna, dan tanaman tersebut utan muddakhiran, bahan pokok kita adalah padi, ya. Bahan pokok orang India adalah gandum, orang Arab pun gandum ditanam, panen dia, kemudian digiling. Setelah itu gilingan tersebut menjadi kayak tepung kemudian diuleni dengan air, kemudian dipanaskan di atas tungku yang di bawahnya api, ya. Tungku tersebut dipanaskan dengan api kayak oven gitulah ya teman-teman semuanya, dimasukkan dengan bentuk pipih bundar kayak gitu. Nah, setelah masak beberapa menit saja, tidak ada 1 menit mungkin sudah ngembang kayak gitu, diambil. Nah, ini sudah namanya roti ish, namanya roti ish. Asya ya'ishu insyan, kehidupan, seakan-akan mereka menemukan kehidupan, ya. Nah, ini roti ish, roti gandum. Biasanya teman-teman akan menemukannya di film-film India, ya. Biasanya seperti itu, roti ish. Kemudian muddakhiran wa ayyakuna nisaban, dan 1 nisabnya tadi sudah saya sampaikan. Kalau memang dia itu 1 tahun 520 kg, ya, panennya, maaf, 1 panen dia lebih dari 520 kg, maka 10%-nya kalau memang itu adalah sawah tada hujan, maka wajib untuk dizakatkan. Kalau memang irigasi berbayar, ya, irigasi berbayar, maka 5%-nya saja. Kemudian wahwa, yaitu khamsatu awsakin, yaitu 5 wasak ya, tadi sudah saya sebutkan. Ya, ini wasak, ini timbangan zaman dahulu, belum ada timbangan internasional, ini timbangan orang Arab, ya. Timbangannya adalah 1 mud, 1 sok, ya. 1 sok itu sama dengan 5 mud, ya, atau sekitar 3 liter 1 sok, ya. Ini 3 liter ini. Kemudian khamsatu awsakin, ini 5 wasak. La qashra 'alaiha, tidak ada kulitnya. La qashra 'alaiha, yang tidak ada kulitnya. Sudah? Wa ammas samaru, adapun untuk samar tadi apa teman-teman semuanya? Ya, buah-buahan, ya. Fatajibu maka wajib az-zakatu zakat fi syai'ani, dalam 2 perkara, 2 hal. Minha, diantaranya adalah samaratun nakhli, buah kurma, wa samaratul karami, dan buah anggur. 2 hal saja, anggur dan kurma. Ini kenapa? Nah, ini beberapa ulama juga mengkategorikan seluruh buah juga yang kontemporer, ya. Ini wajib kita zakatkan juga. Tidak perlu harus melulu dengan buah kurma dan anggur. Karena waktu itu memang yang paling fenomenal adalah buah kurma dan anggur, ya. Zaman Rasul. Wasyara itu wujubiz zakati, adapun syarat wajib zakat fiha, dua-duanya tadi, arba'atu asya, ada 4 hal. Pertama, al-islamu, Islam, wal hurriyatu, dan merdeka,
wal milkut tami dan milik sempurna, wan nisabu dan satu nisab tadi sama untuk pertanian ataupun yang dipanen ya sama. Wa amma urudut tijarati, adapun perniagaan, barang-barang yang kita jual, fatajibu maka wajib az-zakatu zakat fiha pada urudut tijarah bisyara'id dengan beberapa syarat al-madkurati yang disebutkan fil asman, di dalam asman tadi, hal-hal yang berharga tadi itu sama. Untuk perdagangan tadi adalah 80 gram emas nisabnya ya, dengan totalnya adalah seperti ini: modal ditambah laba ditambah piutang dikurangi utang dikurangi perniagaan dikali 2,5%. Sekali lagi, modal atau yang kita miliki di dalam ini, di dalam toko kita, ditambah laba ditambah piutang dikurangi utang dikurangi kerugian dalam waktu setahun dikali 2,5%-nya, itu dapat berapa maka wajib dizakatkan. Kemudian faslon, pembahasan lagi, wa awwalu nisabil ibili, dan awal nisab dari ibil, unta. Unta ini wajib dizakatkan khamson, ada 5 ya. Wafiha, pertama yang harus kita ketahui bahwa unta ini, setiap 5 unta wajib zakat 1. Fiha, di dalam ibil tersebut, syatun adalah kambing, 1 kambing. Kita punya 5 unta berarti wajib 1 kambing. Wafi ashri, dan di dalam 10 syatani, 2 kambing, syaton kambing ya. Sate itu memang sate kambing ya awalnya ya, karena dari bahasa Arab ya, syaton itu namanya kambing. Kalau sekarang ada sate kerbau, ada sate ayam ya, dan lain sebagainya, itu ya sudah ini ya, berkembang satenya itu. Wafi ashri, dan di dalam 10 syatani, 2 kambing. Wafi khamsati, dan di dalam 5 kita mempunyai 5, khamsatu asyara, 15, salasu syayahin, 3 kambing. Wafi khamsin wa ishrina, wafi ishrina, dan di dalam 40, setiap 40, arba'atu syayahin, adalah 4 kambing. Tiap 5 itu pasti 1 kelipatannya. Wa fi khamsin wa ishrina, dan di dalam 25 binta makhodin, adalah binta makhod. Binta makhod itu apa? Binta makhod itu adalah unta yang berumur 1 sampai 2 tahun. Ditulis saja di atas keterangannya, binta makhod 1 ke 2 tahun. Ada binta labun 2 ke 3 tahun, unta yang umurnya 2 ke 3 tahun. Ada haqqah ya, haqqah itu adalah 3 tahun lebih ke 4 menuju 4. Jadza'ah, unta jadza'ah adalah dari 4 ke 5 tahun. Nah ini
makhodin 1 sampai 2 tahun, bintalabunin 2 ke 3 tahun, haqqah dari 3 ke 4 tahun, jadza'ah dari 4 ke 5 tahun. Ini harus kita ketahui bersama, karena di sini nanti akan kita banyak menemukan hal-hal yang saya sebutkan tadi. Ya, baik. Kemudian sampai mana teman-teman? Wa fi khamsin wa ishrina, dan di dalam 25 bintu makhodin adalah mengeluarkan bintu makhod minal ibili dari unta. Wa fi sittin wa salasina, dan di dalam sitton 6, salasun 36, mengeluarkan apa? Bintu labunin. Bintu labun tadi adalah 2 ke 3 tahun. Wa fi sittin wa arba'ina, dan di dalam 46, arba'un 40, sita 6, haqqaton, maka dia mengeluarkan haqqah. Haqqah tadi adalah 3 ke 4 tahun umurnya. Yang unta yang berumur 3 ke 4 tahun, satu saja. Wa fi ihda wasittina, dan di dalam 61 jadza'ah adalah mengeluarkan unta jadza'ah, umurnya 4 ke 5 tahun. Sudah teman-teman? Wa fi sittin wa sab'ina, dan di dalam sitah 6, sab'un 70, berarti 76 binta labunen, 2 bintu labun. Itu ada alif musanna menunjukkan arti 2. Binta ini awalnya karena diidofahkan maka nunnya hilang. Binta labunen, 2 bintu labun. Bintu labun tadi adalah unta yang umur 2 tahun ke 3 tahun. Wa fi ihda wa tis'ina, dan di dalam 91 unta, kita mempunyai 91 unta misalkan, haqqotani, 2 haqqoh. 2 haqqoh. Haqqoh tadi adalah unta yang berumur 3 ke 4 tahun, 2 haqqoh. Wa fi mi'aten wa ihda wa ishrina, masya Allah kita mempunyai unta 121. Satu untanya misalkan dihargai 75 juta. Kita mempunyai 100 unta, 123 unta binta labunen, salasu banati labunen, ada 3 bintu labun yang wajib kita sedekahkan. 120 unta, kita zakatkan 3 bintu labun. Sudah? Summa, kemudian fi kulli arba'ina, di dalam 40 ke atas dari 120 tadi, berarti 160 binta labunen, kita wajib menzakati binta labun. Wa fi kulli khamsina haqqatun, dan setiap 50 kelipatan 50 lagi haqqatun adalah ditambah 1 haqqah. 1 unta berumur 3 ke 4 tahun. Ya, faslon, pembahasan lagi.
Sudah. Wa awwalu nisabil baqari, dan permulaan nisab al-baqar adalah tadi apa? Sapi. Salasuna adalah 30. Ya. Wa fiha, dan di dalamnya tabi'un adalah unta tabi', tapi itu 1 ke 2 tahun. Maaf, kok unta aja, sapi ya. Tabi'un adalah sapi yang berumur 1 sampai 2 tahun. 30, kita mempunyai 30 unta, wajib mengeluarkan unta yang berumur 1 tahun atau lebih, intinya gitu. Wa fi arba'ina, kita mempunyai 40. Kalau memang dia mempunyai 40, masannaton adalah unta masannah 2 ke 3 tahun. Unta ini ada beberapa versi, ya. Salah satunya adalah unta masannah, unta tabi', unta masannah. Tabi itu